The Real Mysteries Channel. Kisah nyata kali ini diangkat dari judul Pencarian Jasad Korban Tenggelam. Ini adalah ceritaku dan guruku ketika membantu mencari jasad korban tenggelam di pemandian alam. Tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2020. Aku melihat postingan Facebook kalau ada seorang remaja berumur 17 tahun yang tenggelam di sebuah tempat pemandian alam. Kronologi korban dan teman-temannya pergi ke pemandian alam air terjun Batu Jalur. Sesampainya di lokasi, 2 orang dari mereka langsung bergegas untuk mandi dan kedua remaja ini tidak menghiraukan derasnya arus yang ada, juga menghiraukan tata krama yang harusnya dijaga di tempat ini. Ketika kedua remaja ini melompat, mereka berdua langsung hanyut terbawa arus deras pemandian tersebut. Keadaan langsung panik dan membuat pengunjung lain langsung bergegas menyelamatkan kedua korban tersebut. Tapi entah kenapa, pengunjung yang mengetahui kejadian tersebut hanya fokus menyelamatkan satu korban saja. Setelah salah satu korban berhasil diselamatkan dan diberi pertolongan, 15 menit kemudian mereka baru sampai dan teman korban sadar kalau satu temannya masih hanyut terbawa arus. Tapi naas, entah kenapa setelah ditelusuri sepanjang aliran sungai, korban tidak ditemukan. Bahkan tidak ada tanda-tanda sedikit pun. Keesokan harinya, warga kampung, pihak keluarga dan tim SAR turut mencari keberadaan korban. Namun, korban belum juga ditemukan. Padahal tim SAR sudah menyusuri semua titik yang menjadi kemungkinan korban tersebut berada. Tapi, tetap tak ada tanda-tanda apapun. Hingga sampai di hari keempat, setelah korban tenggelam, salah satu keluarga korban, yaitu paman dari korban tersebut, menghubungi saya melalui messenger karena melihat postingan saya tentang keadaan korban. Statusnya begini: jasad korban sudah jauh di bawah dan pasti ditemukan di hari ke-7. Dan saat paman korban menghubungi saya dan meminta bantuan untuk membantu mencari keberadaan korban yang sudah 4 hari tidak ditemukan, dengan perasaan ragu, saya mengiyakan ajakan paman korban. Karena awalnya saya merasa kalau saya masih terlalu muda untuk terjun langsung ke lapangan, tapi karena rasa ingin tahu dan juga rasa tulus ingin membantu, akhirnya saya ikut dan tiba di lokasi korban terjatuh. Setibanya di lokasi, yang saya rasakan pertama kali adalah hawa dan aura yang sangat-sangat tidak enak dan juga panas. Awalnya saya pikir memang kondisi cuaca di alam ini. Tapi setelah istirahat sejenak, saya langsung mengajak paman korban untuk menyusuri ke hulu sungai untuk bisa berkomunikasi dengan korin dari korban. Sesampainya di hulu, abang dari korban langsung meminta untuk berkomunikasi dengan si korban.
Dan saat berkomunikasi, abang si korban tiba-tiba menangis dan berkata, "Ini Pais," si korban, dan ada di depanku dan meminta maaf. Sekejap saya langsung menghentikan mediasi karena badan saya serasa diserang oleh makhluk lain sampai susah untuk berdiri berjalan. Apalagi untuk mencoba berjalan. Tapi kuasa Tuhan akhirnya saya bisa menetralisir serangan tersebut dan bisa berjalan seperti semula. Kami pun kembali ke tenda. Pertama, kami tiba dan sejenak istirahat sambil berdiskusi yang tadi kami alami saat berkomunikasi dengan jin Korin. Korban amat sedih karena tidak ada yang peduli dengan dirinya. Korban adalah anak broken home, di mana orang tua berpisah dan punya kehidupan baru masing-masing. Permintaan si korban adalah ingin orang tua kandung dan saudara sekandungnya bisa kumpul kembali untuk terakhir kalinya. Namun, itu bukan hal yang mudah karena mereka sudah punya kehidupan masing-masing dan berada di kota yang berbeda. Singkat cerita, aku bilang kepada paman korban untuk menghubungi guru spiritualku dan meminta sedikit bantuan karena kondisi badanku yang terbilang masih muda, yakni 28 tahun. Jadi masih belum bisa terlalu terjun di lapangan. Setelah si paman menelepon guruku, kami datang menemui guru di kediamannya tepatnya pukul 20.00 malam setelah sholat Isya. Setelah paman korban menceritakan kronologi kejadiannya, maka guruku bersedia untuk datang ke lokasi esok harinya. Lanjut di mana semua mulai terbuka dan petunjuk pun mulai muncul. Keesokan harinya kami ditemani guru dan pihak keluarga kembali tiba di lokasi kejadian korban tenggelam. Selang beberapa waktu, guruku pun meminta izin untuk melakukan mediasi sekali lagi, tapi kali ini menggunakan perantara mediator. Abang ada udah ngomong sama saya, pas saya dengar abang harus ngomong sama saya, abang harus ngomong udah sama saya, Pais mau dengar keluar semuanya. Tapi udah habis itu Pais muncul ya. Iya, tapi kalau mama sama kakak kemari, abang ngomong itu udah kamu sama saya, biar hati saya terbuka. Pais mau dengar abang ngomong dulu sama ya. Udah Pais juga. Kalian boleh kau saksikan itu Bapak ya. Apa yang kami ada Maya? Apa nggak Maya? Awak di sana. Ngomong semua bang, abang jangan takut. Awak yang nahan orang ini ke Maya. Karena Kenapa kemarin ditahan? Coba. ayah usir kami. Pernah ayah usir kalian. Datang ke buka pintu ayah sama kalian. Pernah kalian datang nggak masuk. Pak itu, Pak itu. Udah tanggung jawab apa? Berubah.
Alhamdulillah. Insya Allah kami akan berubah semuanya. Tadi kita telepon kan, mau datang kan, ya kan? Well, kita sudah sampai di ujung cerita. Pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian ini adalah perhatian kedua orang tua merupakan hal terpenting dalam kehidupan seorang anak. Jangan sia-siakan waktu bersama selama mereka masih ada, karena kita tidak tahu hari esok seperti apa. Apakah masih bisa bersama ataukah tidak? Jadikan kisah ini pelajaran untuk kita semua agar lebih menghargai kebersamaan bersama orang-orang tercinta. Semoga almarhum Faiz dapat pergi dengan tenang dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran serta keikhlasan. Mari kita mendoakan bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Amin. Jangan lupa ikuti fanspage dan grup kami Ensiklopedia Mistis Indonesia untuk mendapatkan konten-konten mistis yang lebih seru lagi. Saya Adinda Dasari beserta kru yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.